Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, good morning from Cleansdale, Denmark. Dear mahasiswa nan berbahagia, selamat datang pada fase terakhir, pada step di inisiasi terakhir semester ini dalam mata kuliah kita riset operasi EKMA 4413 ya. Okay, let's continue dear happy student about game theory and integer programming. Jadi tujuan game theory ini adalah mengambil keputusan rasional dalam situasi persaingan atau konflik. Ya, jenis strateginya adalah pure strategi and then mix strategi. So, satu itu adalah strategi tetap digunakan bila ada saddle point. Kemudian untuk mix strateginya itu kombinasi. Jadi jika saddle pointnya tidak ada, elemen pentingnya adalah silakan diperdalam dengan detail dalam PDF dan materi yang ada di e-learning. Ada jumlah pemain yang tidak sama dengan jumlah individu, kemudian payoff, zero sum vs non zero sum ya, kemudian strategi and matrix permainannya, kemudian titik pelana atau saddle point dan nilai permainan ya, fair unfairnya. Penerapannya sebagaimana yang sudah dibaca itu tidak hanya pada militer ya, adanya bisnis sosial terutama untuk memilih strategi optimal dalam persaingan pasar. Kemudian kapan kita menggunakan integer programming, yaitu bila hasil keputusan harus bilangan bulat ya, misalnya jumlah barang yang diproduksi. Ya, untuk semuanya ada metode penyelesaian round off, kemudian branch and bound, kemudian contoh-contoh study case ya, kasus-kasus yang ada silakan diselesaikan. Kemudian saya akan share mengenai kemungkinan kisi-kisi di soal-soal ujian nanti ya. Rekan-rekan mahasiswa senang berlatih, silakan rekan-rekan mahasiswa semakin sering berlatih. Misalnya begini, ada kasus maybe production ya, strategi pada studi kasus misalnya pada suatu perusahaan mengenai bagaimana alokasi sumber daya, waktu kerja serta bahan bakunya. Kemudian mungkin diceritakan bagaimana company itu untuk memaksimalkan profit atau meminimalkan biaya. Kemudian kemungkinan ada soal mengenai penjadwalan project ya, bagaimana PERT dan CPM-nya ya, project pembangunan, kemudian launching produk atau event di organisasi. Kemudian juga mengenai game theory ini ya, mengenai kompetisi pasar ya, dua perusahaan maybe diceritakan ada dua perusahaan yang bersaing mungkin dalam digital marketing, dalam price-nya, dalam produknya, innovation-nya gitu. Kemudian bisa jadi ada study case tentang distribution, bagaimana barang-barang produksi itu didistribusikan, bagaimana pemilihan lokasi pabrik dan permasalahan tempat fasilitas serta jalur distribusi atau transportasinya. Kemudian lagi bisa jadi ada soal mengenai decision making ya, bagaimana adanya pemilihan project, adanya program investasi mungkin akan memperluas pabrik gitu, adanya kendala biaya dari organisasi dan kapasitasnya. Oke, itu sedikit saja trigger, semoga semangat berlatih, dan ketika angka mulai berbicara pastikan kita semua memahami maknanya. Riset operasi bukan tentang rumus yang panjang, namun keputusan yang tepat di saat terbatas. Saya yakin dan percaya rekan-rekan mahasiswa nan hebat bisa menyelesaikan studi tepat waktu, dan buktikanlah bisa lulus hingga toga wisuda ada di kepala. Kalian layak naik kelas sebagai pengambil keputusan unggulan, dan dari saya tetaplah semangat, jaga kesehatan, jaga stamina, stay healthy, stay happy. Your ability to structure decisions today reflects how you lead real world complexity tomorrow. Oke, bukan jawaban yang cepat-cepatan yang dicari ketika mengerjakan sesi tugas serta ujian, namun nalar, sistematis, serta implementasi dari pengalaman selama ini yang menginspirasi. Baiklah, everyone is awesome, happy learning, happy working, and happy researching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.